Kemarin kita telah membahas tentang wajibatus shalah, ya kan? Sama sunanus shalah. Kita telah membahas tentang wajib-wajibnya salat dan sunnah-sunnahnya salat. Penting bagi kita untuk kita mengetahui tentang wajibnya salat dan sunnah-sunnahnya salat supaya kita tahu, oh, kapan kalau kita meninggalkan wajibnya salat berarti kita harus sujud sahwi. Ketika kita meninggalkan sunnah salat, maka di situ tidak mengapa. Dan sepatutnya bagi kita untuk kita melakukan sunnah-sunnah salat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sebelum kita lanjutkan, wajibatus shalah ada berapa? San? Wajibatus shalah ada berapa, San? Ada 8. Hah? Ada 8. Apa Pak Abdul Qadir? 1. Takbiratu al-intiqal. Nah. Pak Sarozi? Iya. Apa Pak? Sami Allahu liman hamidah. Bagi siapa Pak? Bagi imam. Imam. Sama sholat? Sama yang sholat Sama yang sholat sendiri. Nah, makmum nggak wajib? Makmum sunnah. Ya. Makmum sunnah Pak? Enggak wajib. Terus, Mas, yang ketiga. Hah? Bacaan ruku. Bagi siapa ini? Oh, imam dan makmum. Sama sholat sendiri, ya kan? Mas. Hah? Ya itu baca ruku. Oh, sekarang apa? Bacaan Subhana rabbiyal a'la, ya kan? Pak Tarno. Tasyahud awal. Nah. Mas. Doa istighfar. Doa di antara dua sujud. Nah. Apa lagi? Lupa tuh. Duduk tasyahud awal. Naam. Kurang 1 berarti. Apa San yang satu lagi, San? Hah? Oh iya, tahmid. Apa tahmid itu? Tahmid itu apa? Hah? Rabbana walakal hamd. Ini adalah merupakan apa? Ini adalah merupakan sesuatu yang wajib. Jadi wajib itu ada 8 dan rata-rata itu adalah merupakan qauliyah. Ya kan? Rata-rata qauliyah. Perkataan, ya kan? Baik itu bacaan ruku, bacaan sujud di antara 2 sujud, kemudian bacaan ketika i'tidal, ya kan? Kemudian bacaan tasyahud akhir. Ini kan 5 itu bacaan semua. Ya kan? Baru takbiratul intiqal, tasmi' itu sami Allahu liman hamidah itu juga wajib. Jadi 2 yang fi'liyah, 1 takbiratul intiqal Allahu akbar juga qauliyah. Jadi yang wajib fi'liyah itu ada berapa? Ada 7. Qauliyah ada 7, fi'liyahnya 1. Yaitu apa? Duduk tasyahud. Iya, jalsatut tasyahudil awal. Nah, itu yang fi'liyah, yaitu duduk tasyahud awal. Nah, kalau sunnahnya sekarang, sunnah itu ada berapa Pak Tarno? Ada sunnah apa? Ini enggak merojaah. Ini dibukanya pas hari Ahad toh. Nah. Qauliyah sama fi'liyah. Baik. Ini besok kalau merojaah tak suruh tutup enak. Biar merojaahnya tenanan. Mas, qauliyah Mas. Baca doa istiftah. Ya, terus yang kedua baca ta'awud, terus baca basmalah. Menurut siapa? Nah, menurut Hanabilah. Nah, karena menurut jumhur bismillah ini adalah Al-Fatihah, ya kan? Termasuk di antara rukun. Terus
Naam, sudah dipraktekin sama antum? Jadi imam? Belum. Jadi setelah amin langsung Allahu Akbar gitu. Coba dipraktekin sekali-kali ya. Terus ya. Apa aja itu? Nah, baik, masya Allah. Loh, dihabiskan satu, merojaah kelihatan. Ya. Coba Mas Yuna, yang pilih ada berapa Mas Yuna? Nah, ini kelihatan nggak merojaah? Ngelirik soalnya. Ya, ada berapa dulu? Ana tanya ada berapa? Oh, nggak apa ya. Baik, sebutin Mas. Nah, terus. Nah. Mazhab yang lain. Apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Apa? Enggak merojaah. Giliran harga-harga hafal dia. Takbiratul intikal wajib. Apa? Nah, takbiratul ihram rukun. Apa lagi yang antum ini? Mengangkat tangan di mana? Sunahnya. Takbir. Kemudian mau ruku. Ya. Terus hah? Ya, terus nah. Terus oh ya, itu doang yang antum ingat. Nah, Pak, apa lagi Pak yang antum sudah lihat, Pak? Intifal. Apa, Pak? Intifal, tengok kiri, tengok kanan. Iltifat. Ya, al-iltifat. Nah, tengok assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan, tengok kiri. Terus apa lagi, Pak? Tawarruk. Terus apa lagi, Pak? Nuting, Pak. Hah? Ya. Bukan. Atta menunjuk itu loh. Al isyaratu bisababah. Itu juga sunnah. Maka hal-hal yang sunnah ini kalau kita ketahui, ketika antum ada perbedaan dengan yang lainnya, maka apa? Antum enggak usah sibuk, enggak usah rame, ya kan? Ada orang dia sholat Allahu Akbar tangannya enggak ngangkat tangan, enggak usah rame. Yang sah sholatnya. Ada orang dia enggak sababah ketika ini, enggak usah rame. Wong sunnah kok. Dia goyang, mau dia gini diem, wong itu juga sunnah, gitu kan? Nah, ini kita harus tahu hukumnya. Kalau kita tahu hukumnya, akhirnya kita tidak ribut dengan saudara kita dengan urusan-urusan yang sunnah. Tahu itu sunnah, nggak dikerjakan saja apa? Sah sholatnya. Nggak dikerjakan saja sah sholatnya. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, itu yang harus betul-betul diketahui oleh seseorang. Kemudian, beliau menjelaskan al-farqu bainal mubahi wal makruhi wal mubtil minal harokati fis shalah. Jadi di sana sebenarnya salat itu enggak boleh banyak gerak. Di sana ada perbedaan, ada gerakan-gerakan yang mubah, yang boleh. Di sana ada gerakan yang makruh, di sana ada gerakan yang membatalkan di dalam salat. Al harakatu min ghairi jinsin shalah. Ada gerakan-gerakan yang itu bukan gerakan salat. Yang terkadang gerakan tersebut menjadi mubah, terkadang gerakan tersebut menjadi makruh, dan terkadang menjadi membatalkan sholat. Nah, bagaimana kaedahnya? Kaedahnya, kalau dia membatalkan sholat, yaitu apa? Al-harokatul kathiratu al-mutawaliyatu. Kalau gerakannya dia banyak,
dan terus menerus, maka gerakannya ini bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Bagaimana kaidahnya? Al-harakatul katsirah ini, harokat yang banyak ini, yang bisa membatalkan, yaitu apa? Ketika seseorang menganggap bahwasannya ketika orang melihat, ini kok gerak, dikira nggak sholat. Ketika nggak, orang melihat, orang mengira orang ini nggak sholat. Maka apa? Ini batal, karena dia terlalu banyak punya gerakan. Sholat apa dan lain sebagainya gitu. Kalau alhamdulillah kalau kita kayak ini, kalau orang Saudi itu kan pakai simak, ya kan? Kadang sholat itu, iya benerin simaknya itu, benerin sorbannya itu kan, simaknya dibenerin, dipakai egolnya apa dan sebagainya. Kalau terus-terusan dan banyak, maka batal sholatnya. Jadi kaidahnya apa? Al harakatul katsiratu mutawaliyah. Gerakannya banyak dan terus menerus. Ini membatalkan sholat. Nah di sana ada gerakan-gerakan yang hukumnya makruh. Bagaimana kaidahnya? Yaitu apa? Al harakatul yasirah al yasiratu li ghairi maslahatin. Gerakannya sedikit dan gerakannya tanpa maslahat. Enggak ada maslahat dia untuk gerak, maka ini hukumnya makruh. Contohnya apa? Farqa'atul asabi' wa tashbikuha. Antum lagi sholat, Allahu Akbar, bunyiin tangan gitu. Ya kan? Ini kadang ada aja orang sholat seperti itu. Maka ini hukumnya makruh. Meskipun gerakannya hanya gini, sedikit gitu kan. Tapi apa? Antum nggak ada maslahat. Ngapain antum harus ini? Orang lagi sholat cotek-cotek upil. Gitu kan? Mainan jenggot kamu ngapain gitu kan? Makruh gitu loh. Gitu loh. Wong sholat mainan jenggot. Gitu. Hah? Iya. Nah, ya itu dinasehati. Ini harokah yang nggak ada maslahat. Meskipun yasir, ini makruh hukumnya. Gerakan-gerakan yang nggak ada masalah, dan tuh ngapain? Mau ngerapiin jenggot, mau apa dan lain sebagainya, mau peltekan sama tangan dan lain sebagainya. Gitu. Ini contohnya. Kemudian apa? Yang makruh juga al-iltifatu birra'si awil wajhi. Yaitu apa? Tengok kanan, tengok kiri, tanpa, bukan berpaling ya. Kalau berpaling dengan badannya bisa membatalkan. Tapi kalau cuma wajahnya ngelihat sana, ngelihat sini, sah sholatnya, cuma makruh gitu loh. Antum ngelihat ada orang masuk, dilihat. Ada orang berdiri, dilihat gitu loh. Lah ini sah, cuma makruh gitu loh. Makruh. Kemudian apa? Raf'ul basar. Nah, ngangkat penglihatannya. Kan kita disunahkan untuk apa? Untuk melihat tempat sujud. Antum ngelihat ada orang ngobrol, antum liatin aja sambil sholat. Ini hukumnya makruh. Ngelihat TV, nah ini kan apalagi bilang ngelihat sambil ngelirik gitu kan, jambiro isya'i gitu kan. Gitu kan. Lah ini ganggu juga kan seperti itu, apalagi kalau di depan ini sambil ngelirik. Sambil ngelirik gitu kan. Maka apa? Ini hukumnya makruh. Enggak sampai membatalkan sholat, cuma makruh gitu. Kemudian di sana ada yang hukumnya mubah. Boleh. Kapan itu? Al-harakatul yasirah, gerakannya sedikit, tapi apa? Memang ada maslahat, maslahat. Ini hukumnya mubah. Contohnya apa? Hamlut tifli awi hamlil mushaf. Antum anak nangis, antum gendong, antum ambil, antum gendong. Ini gerakannya sedikit, untuk dia nggak nangis, nggak apa-apa. Atau antum bawa mushaf, buka, tutup, ya kan? Ketika kita lagi berdiri, kita ambil, buka, kemudian kita tutup lagi. Ini hukumnya mubah, sah-sah saja, boleh. Kemudian apa? Ighlaqu jihazil hatif. Giliran sholat, HP-nya bunyi nggak karu-karuan. Jangan dibiarin, matiin aja, ambil, matiin. Sudah, habis itu. Karena apa? Karena di situ ada maslahat. Daripada subhanallah dangdutan, kan repot gitu kan.
Suara HP-nya sudah gede, dangdutan lagi kan. Orang lagi sholat, masalahnya lebih banyak. Antum nggak apa-apa, keluarkan gerakan matiin. Tapi jangan baca SMS, gitu. Oh terkadang subhanallah, sambil dilihat, dibaca dulu, gitu loh. Itu banyak seperti itu, gitu loh. Apalagi maaf, jamnya biasanya jam apa itu istilahnya? Smartwatch. Nah, itu kan yang kayak gitu. Biasanya Allahu Akbar sambil gini, sambil baca. Ini SMS dari siapa gitu kan. Sambil gerakin sitik gitu kan. Apa? Ya dia bisa batal kalau ini. Cuma paling enggak ya dia makruh gitu loh. Karena memang gerakannya yasir. Gitu loh. Gerakannya yasir. Maka di situ kan Rasulullah mengatakan ada orang sholat. Itu ada orang yang dia cuma dapat setengah dari sholatnya, ada yang dapat sepertiga dari sholatnya, ada yang dapat seperempat dari sholatnya. Itu kan semua tergantung hati dan khusyuknya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi komunikasi sama Allah, diganggu sama komunikasi yang lain, gitu kan? Baca SMS, SMS. Apalagi lagi janjian gitu kan? Lama banget ini kan seperti itu. Maka ini, kemudian apa? Addul ayat. Ini mubah, yaitu apa? Menghitung ayat. Kalau semuanya antum hafalannya ayat, dihitung ayatnya sampai kayak gini. Nah, ini boleh. Kemudian fathul bab, buka pintu. Buka pintu dengan syarat apa? Harokatul yasiroh. Ada yang salam, tapi ingat harokatul yasiroh. Ini apa? Buka pintu yang gerakannya sedikit. Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu kecil, lah antum sholat di atas, habis itu buka pintu turun ke bawah, ya batal, gitu loh. Kalau rumahnya tingkat, habis itu ada yang assalamualaikum, antum buka pintunya. Kalau cuma Allahu Akbar, pintunya di sini antum buka, ya nggak apa-apa. Antum sholatnya di lantai atas, assalamualaikum, antum turun ke bawah, ya batal namanya. Makanya kaidahnya apa? Al harokatul yasiroh, itu harus harokat. Yaitu apa? Gerakan yang sedikit dan ada maslahat. Maka di situ hukumnya apa? Mubah. Nah, jadi setiap ada gerakan-gerakan di situ, enggak semua gerakan itu membatalkan. Maka gerakan dalam sholat ada gerakan yang membatalkan, ada gerakan yang makruh, dan ada gerakan yang mubah. Kaedahnya apa? Kaedahnya tadi, kalau harokatul kathiroh li ghairi maslahah mutawaliyah, ada gerakan yang banyak sampai orang mengira ini bukan sholat. Maka apa? Batal sholatnya. Kapan menjadi makruh? Ketika harokatul yasiroh, gerakannya sedikit tanpa maslahat, ya kan? Ini makruh hukumnya. Tadi contohnya, entah gerakin jenggot, entah cotek-cotek opel, gitu kan? Entah keletek-keletekan ini dan lain sebagainya. Itu terserah apapun yang digerakkan. Kalau di situ nggak ada maslahat, hukumnya makruh dan terkadang mubah. Kapan? Syaratnya yang pertama harokatul yasiroh, dan yang kedua di situ ada maslahat. Tiba-tiba lupa di tengah ketika antum sholat, antum lupa rukunya. Oh tadi kok saya lupa, kayaknya itu rukunya nggak ruku, saya langsung sujud tadi. Ruku saya tinggalkan, i'tidal saya tinggalkan. Maka apa? Dihitung sholatnya dia, rokaatnya dia, rokaat yang dia tinggalkan tadi. Karena apa? Rokaat yang ditinggalkan tadi yang ada lupanya berarti seakan-akan itu rokaat yang tidak ada. Paham? Seperti itu. Kemudian yang kedua, tarku wajibin amdan, meninggalkan yang wajib dengan disengaja. Kalau lupa, apa hukumnya? Meninggalkan wajib kalau lupa apa hukumnya? Sujud sahwi. Kalau amdan baru apa? Baru batal. Antum Allahu Akbar ruku' menengai benolah. Nah, ben imam tok aja yang baca sampai batal. Tapi kalau fi'li itu apa? Membatalkan sholat. Kemudian termasuk di antara yang membatalkan yaitu apa? Al-lahnu al-muhilu lil makna amdan. Yaitu apa? Bacaannya salah, lahn dalam bacaan sampai merubah makna dengan disengaja. Antum baca Al-Fatihah salah. Siratal ladzina an'amta. Nah, ini kalau bacaannya salah, maka apa? Itu bisa batal.
Kemudian apa? Assalamu qabla tamami sholati amdan. Yaitu apa? Salam sebelum selesai sholat dengan sengaja. Mengucapkan salam, antum tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Kenapa? Salam itu penutup sholat. Maka apa? Ketika seseorang mengucapkan Assalam qabla tamami sholat sebelum menyempurnakan sholat sengaja, maka dia otomatis menjadi batal. Kemudian yang membatalkan sholat juga al-kalam, yaitu berbicara. Berbicara ini membatalkan sholat. Kemudian yang tadi al-harakatul katsiratu al-mutawaliyatu urfan, yaitu gerakan yang banyak yang terus menerus. Secara uruf ini dikatakan gerakan banyak dalam sholat, maka apa? Membatalkan. Kemudian apa? Al-qohqohah. Apa al-qohqohah? Hah? Al-qohqohah itu ketawa sampai keluar suara. Kalau senyum saja nggak batal, gitu loh. Tapi kalau sampai keluar suara batal sholatnya. Jadi al-qohqohah itu ketawa sampai keluar suara. Kemudian apa? Yang terakhir al-aklu wasyurb, yaitu makan dan minum. Makan dan minum ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Paham ya? Ada berapa? Ada 9. Kok gak disebutkan kentut? Kentut membatalkan sholat gak? Karena membatalkan tadi syarat tadi, ya kan? Syaratnya gak ada, ya batal sholatnya. Gitu. Seperti itu. Paham? Masuk ke dalamnya. Sudah? Paham sampai sini? Ada yang tanyakan? Ya. Hah? Lagi sholat nyelip ditelan. Dibuang, jangan ditelan. Ya. Kalau ketelan tidak sengaja sering berarti dia. Makanya kan ada sunnahnya, berarti nggak ngelakuin sunnah. Sunnahnya apa? Siwak gitu. Kita ini cuma sering kalah sama orang-orang yang kita anggap kurang sunnah gitu. Orang-orang yang kita anggap kurang sunnah gitu loh. Mereka itu siwak aja sebelum wudu siwak. Nah. Dia lupa, wajibnya lupa. Habis itu sujud sahwinya lupa. Ya sudah, mau lupa mau gimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mau gimana? Ya, kalau sudah lupa ya kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Orang lupa enggak dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Oh gitu ya. Iyalah. Antum gimana? Orang lupa antum mau hukum, Allah saja enggak menghukum orang lupa kok. Seperti itu. Lupa. Berarti rukunnya lupa. Dia udah salam kan baru subhanallah pada jamaahnya. Ya tapi dia tetap lanjut salam terus dia nyelesainnya cuma sujud sahwi. Enggak bisa, harus berdiri menyempurnakan 1 rakaat. Kayak kalau rukun yang ditinggalkan menyempurnakan 1 rakaat, bukan sujud sahwi. 1 rakaat. Iya, dari awal berdiri lagi, ruku, i'tidal, sujud. Karena apa? Rukun yang ditinggalkan. Terus sujud sahwi juga. Apa? Setelah itu sujud sahwi juga. Setelah apa? Setelah menyempurnakan. Enggak, menyempurnakan sudah selesai. Kalau rukun yang ditinggalkan dia harus. Menyempurnakan 1 rakaat. Tapi kalau wajib. Kalau wajib sujud sahwi. Itu bedanya. Tapi kalau tadi udah salam berarti kan batalkan sholat. Oh iya, batalkan sholat, makanya nambah. Bukan dari awal lagi. Oh enggak, nambah. Sama, Rasulullah juga pernah seperti itu. Rasulullah itu sholat duhur 2 rakaat. Para sahabat setelah salam bingung. Ini Rasulullah sholat atau sholat di qashar atau gimana? Rasulullah masuk ke dalam rumah. Qashar atau salah ya Rasulullah? Ditanya. Kata Rasulullah, enggak, saya enggak qashar. Memang saya sholat duhur gitu. Enggak, engkau sholat 2 rakaat. Habis itu Rasulullah langsung menyempurnakan 2 rakaat. Enggak ngulangi 4 rakaat dari awal, enggak, menyempurnakan 2 rakaat. Apa yang kurang itu yang disempurnakan. Oh enggak, jamaah lagi. Iya. Hah? Loh enggak, memang para sahabat nunggu, bingung ketika itu.
Nunggu, cuma tidak ada yang berani untuk nyampaikan kepada Rasulullah. Sampai ada salah seorang yang berani nyampaikan kepada Rasulullah dan mengatakan, "Aqasarta shalah ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar salat?" Kata Rasulullah, "Enggak." Baru Rasulullah untuk meyakinkan, Rasulullah tanya kepada para sahabat yang masih di masjid, "Saya sholat 2 rakaat apa 4 rakaat?" 2 rakaat. Rasulullah langsung maju lagi dan menyempurnakan 2 rakaat kembali. Tanpa sujud sahwi. Iya, karena rukun yang di ini. Berarti salam lagi Ustaz. Ini salam. Ya tahiyat lagi. Seperti itu. Jadi enggak usah dibingungkan kalau seperti itu. Karena pernah sendiri itu ya gitu imamnya cuma langsung sujud sahwi doang. Bisa pergi ya. Kalau ada sholat lagi 1 rakaat. Iya, harusnya kalau rukun yang ditinggalkan maka nambah 1 rakaat seperti itu. Tapi sujud sahwi juga. Iya, selama ini yang saya terima gitu, Ustaz. Jadi sujud sahwi ada gitu. Sebenarnya sujud sahwi itu kan kalau kita lupa, kita tinggalkan atau kita dalam keadaan lupa, maka apa? Dengan adanya sujud sahwi tersebut. Gitu loh. Tapi kalau rukun yang ditinggalkan, maka datangkan saja. Sujud sahwi itu karena apa? Karena kita lupa kewajiban yang kita tinggalkan. Ya kan? Itu menjadi sujud sahwi. Atau kita lupa dengan rakaat, ini 2 atau 3 atau 2. Kita ragu dengan hal tersebut, datangkan sujud sahwi. Seperti itu, untuk menyempurnakan. Kalau rukun, ya datangkan rukunnya. Seperti itu. Karena rukun itu harus didatangkan. Kalau kurang sujudnya, ya didatangkan 1 rakaat. Karena nggak mungkin sujud tok. Karena harus satu rakaat. Apa tadi namanya kan kurang sujud 1 ya, Ustaz ya. Berarti orang kan saat itu sedang duduk di antara 2 sujud kan berarti. Orang mengira itu di antara duduk di antara 2 sujud. Tapi imamnya dia lakukan Tasyahud. Nah, berarti kurang 1 tetap harus 1 Rakaat. Ada yang lain? Sudah melakukan kesalahan, imam keliru gitu kan. Dia kan seharusnya bangkit lagi ya, ternyata dia situ baca atahiyat. Pas diingatkan kembali berdiri. Tapi setelah itu imam ngalah Kak, sujud sahwi gimana sih? Ini kalau diingatkan lagi nih, selesaikan. Terus tadi nggak sujud sahwi. Ya sebenarnya kita ngikuti imam. Imam nggak sujud sahwi ya nggak usah sujud sahwi. Kita makmum. Seperti itu. Karena kita makmum. Bukan sujud sahwi sendiri. Enggak, kita ngikuti imam. Sikapnya yang benar gimana Ustaz kalau kurang 1 rakaat sama sholat isya itu dia cuma 3 rakaat. Pas udah salam baru diingetin imam ini tadi sholatnya cuma 3 rakaat. Nanya apa benar dia ya? Diulang lagi semua. Oh enggak, nambahnya 1. Sikap makmum yang benar ikut sholat semua atau ikut apa 1 rakaat? Ya ngikutin makmum, cuma ini menunjukkan kalau imamnya nggak fakih gitu aja. Ya, alasannya karena kita udah ngomong-ngomong nih. Oh enggak, Rasulullah juga ngomong. Itu ngomong karena hajat. Karena ada hajat, karena untuk memperjelas itu. Rasulullah juga tanya, "Aqasarta shalah?" Gitu loh. Ulang lagi jadi 4 lagi. Kan kalau 7 dong. Sujud kan kita ragu-ragu ini sujud kedua sujud ke apa pertama ya kita sujud lagi gimana tuh? Ya kalau antum ragu-ragu pertama dibangun di atas yang paling sedikit, kemudian setelah itu sujud sahwi. Waalaikumsalam. Kalau misalkan sholat bawaan saja tempat juga karena tetanggaan sendiri ini jadi bawa anak terusnya pegangin anak kamu begini lagi jadi nggak pegang terus jadinya kamu kan bebek harus dibawa ke masjid. Iya nggak usah dibawa ke masjid. Tapi sholat sendiri bagaimana? Makanya ya sebenarnya kalau kebanyakan harokah juga, ya itu tadi kalau harokatun katsirah mutawaliyah akhirnya batal. Itu kaidahnya. Baik, insyaallah kita cukupkan sudah mau maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.